Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak ibu di kelas 4? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap semangat dalam belajarnya. Nah, hari ini kita bertemu kembali dengan ibu pada pelajaran tematik. Nah, kita sudah memasuki tema 4, muatan bahasa Indonesia. Sebelumnya, kalian persiapkan terlebih dahulu buku paket dan buku catatannya. Nah, jangan lupa untuk selalu melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di pagi hari, baik itu murojaah maupun sholat duhanya. Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang unsur-unsur yang ada dalam sebuah cerita. Yang kedua, memahami isi cerita. Yang ketiga, menentukan tokoh, watak, dan latar dalam sebuah cerita. Dan yang terakhir, menemukan amanat atau pesan moral yang terkandung dalam sebuah cerita. Ada dua unsur dalam cerita yang harus kalian ketahui, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam cerita. Unsur intrinsik terdiri dari tema, tokoh, penokohan, latar, alur atau plot, amanat, dan sudut pandang. Selanjutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur ekstrinsik terdiri dari latar belakang penulis, gaya bahasa yang digunakan, dan agama penulis. Yang pertama, tema. Tema adalah ide dasar yang membangun sebuah cerita. Tema umumnya bersifat tersirat, artinya kita harus membaca cerita secara keseluruhan agar memahami tema tersebut atau tersembunyi. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah karakter yang terlibat dalam sebuah cerita. Berdasarkan keterlibatannya, terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu atau tokoh tambahan. Tokoh dalam sebuah cerita dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, maupun benda mati. Berdasarkan perannya, tokoh terdiri dari tokoh protagonis. Artinya, tokoh yang berperan sebagai orang berhati baik selalu mengamalkan nilai-nilai ideal bagi pembaca. Yang kedua, tokoh antagonis. Tokoh yang berlawanan dengan tokoh protagonis. Tokoh antagonis selalu menyebabkan konflik dan masalah. Yang ketiga, ada tritagonis. Tritagonis adalah tokoh pembantu atau penengah dalam sebuah cerita. Jadi bisa disimpulkan tokoh protagonis itu tokoh berwatak baik, antagonis itu tokoh berwatak jahat, dan tritagonis itu penengah dari tokoh protagonis dan antagonis. Selanjutnya, penokohan. Penokohan adalah penggambaran suatu tokoh baik dari segi fisik, watak, ataupun tingkah lakunya. Yang keempat, latar. Latar adalah bagian dari cerita yang menggambarkan tempat, waktu, dan suasana dari sebuah kejadian dalam suatu cerita. Yang kelima, ada alur. Alur adalah urutan peristiwa dalam cerita yang memiliki hubungan sebab akibat. Jenis-jenis alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran.
Alur maju urutan sesuai waktu kejadian. Misalkan hari ini, kemarin, besok, lusa, dan seterusnya. Atau contohnya cerita dari anak, dari kecil sampai dewasa. Sedangkan alur mundur biasanya menceritakan masa lalu terlebih dahulu. Dan alur campuran yaitu gabungan dari alur maju dan alur mundur. Yang keenam, sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang dalam sebuah cerita. Jenis-jenis sudut pandang. Yang pertama, orang pertama sebagai pelaku utama. Yang kedua, orang pertama sebagai pelaku sampingan. Yang ketiga, orang ketiga serba tahu. Dan yang keempat, orang ketiga sebagai pengamat. Yang terakhir adalah amanat atau pesan moral. Amanat atau pesan moral adalah pesan dan nilai-nilai yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca. Amanat dapat disampaikan melalui tokoh-tokoh dalam cerita. Untuk menentukan pesan moral dari suatu cerita yang tersirat, kita bisa membaca cerita tersebut dengan cermat. Kemudian mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran. Dan yang terakhir, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Supaya lebih memahami isi cerita dan unsur-unsur cerita, kalian simak cerita berikut ini. Gogo si gajah penolong. Gogo adalah seekor gajah yang tinggal di sebuah hutan. Siang ini, Gogo ingin bermain di lapangan di luar hutan. Gogo bergegas meninggalkan hutan. Gogo berjalan dengan santai. Gogo menyapa setiap teman yang ditemuinya sepanjang perjalanan. Ketika melewati sebuah pohon jati, Gogo dikejutkan oleh suara seekor burung. Gogo melihat ke atas dahan pohon. Ternyata Pipu si burung pipit sedang bertengger di sana. Gogo tersenyum dan menyapa Pipu dengan ramah. Hai Pipu, senang bisa melihatmu siang ini. Maukah ikut denganku untuk bermain? Mendengar ajakan Gogo, Pipu bukannya gembira, tapi dia memandang Gogo dengan senyuman sinis. Apa? Bermain denganmu? Apa yang bisa kau lakukan dengan tubuh besarmu itu? Kau tidak pandai apa-apa, Gogo. Tidak sepertiku yang bisa terbang. Aku tidak mungkin mau bermain denganmu. Walaupun Pipu mengejeknya, Gogo tetap tersenyum. Gogo tidak membalas sedikit pun ejekan Pipu. Gogo pun berlalu meninggalkan Pipu menuju lapangan tempatnya bermain. Setelah puas bermain, Gogo pun bersiap-siap untuk kembali ke hutan. Gogo kembali melewati jalan yang tadi dilaluinya. Gogo berjalan pelan-pelan sambil sesekali memandang ke kiri dan ke kanan. Tiba-tiba, Gogo mendengar suara tangisan dari sebuah pohon. Sarangku. Mengapa sarangku bisa rusak seperti ini? Di bawah pohon itu juga telah berkumpul beberapa hewan lain. Namun, tidak ada satupun yang bisa naik ke atas pohon. Mereka hanya bisa menatap Pipu tanpa bisa membantunya. Gogo merasa kasihan melihat keadaan Pipu. Gogo segera pergi mencari rumput dan membawanya ke atas dahan pohon. Gogo menggunakan belalainya untuk membuat sarang Pipu yang baru.
Pipu merasa terharu melihat sarang barunya. Ia begitu gembira. Ternyata Gogo yang selama ini diejeknya itu berhati tulus dan mau membantunya. Pipu merasa malu dan menyadari kesalahannya. Pipu pun kemudian meminta maaf kepada Gogo. Terima kasih ya Gogo, kamu sudah membantuku membuat sarang yang baru. Padahal selama ini aku selalu meremehkanmu. Maafkan aku ya Gogo. Aku sudah memaafkanmu, Pipu. Kamu kan temanku. Kebaikan dan pertolongan Gogo itu telah merubah Pipu menjadi burung pipit yang baik dan rendah hati. Setelah menyimak cerita Gogo si gajah penolong, selanjutnya akan kita analisis satu persatu pertanyaan berikut ini. Yang pertama, siapa saja tokoh yang terdapat dalam cerita? Yang kedua, bagaimana watak setiap tokoh? 3. Mengapa Pipu menangis di atas pohon? Yang keempat, sebutkan latar dari cerita tersebut. Dan yang kelima, apa pesan moral dari cerita tersebut? Nah, baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama, tokoh cerita. Ada Gogo si gajah, kemudian Pipu burung pipit, kemudian hewan-hewan di hutan. Yang kedua, watak dari tokoh cerita. Watak gajah adalah baik, tulus dan suka menolong, sedangkan wataknya Pipu sombong dan suka mengejek. Yang ketiga, mengapa Pipu menangis di atas pohon? Pipu menangis karena sarangnya rusak. Untuk yang nomor 4, kita menyebutkan latar. Di mana latar cerita tersebut? Latar cerita tempatnya itu ada di hutan, di lapangan, di bawah pohon, dan di atas pohon. Yang terakhir, pesan moral atau amanat dari cerita Gogo si gajah penolong, bahwa kita harus saling menolong dengan siapapun dan tidak boleh berlaku sombong serta merendahkan orang lain, karena bisa jadi orang yang sudah kita ejek, orang yang sudah kita hina ternyata adalah orang yang membantu kita dalam kesulitan. Untuk tugas hari ini, kalian melengkapi bagan peta pikiran unsur-unsur cerita yang ada di halaman 80 nomor 1 buku tematik 4D dari cerita Burung Bangau dan Seekor Ketam di halaman sebelumnya. Jangan lupa hasilnya dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Sampai di sini video pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.